Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya, apa kabar? Pada segmen kali ini tidak seperti biasanya, saya mau mengajak ngobrol atau sharing ya, berbagi pengalaman kepada teman-teman. Tentu hal ini bukan maksud saya mau menggurui atau ngajarin teman-teman ya. Tentu teman-teman di luar sana pun juga pasti banyak banget yang udah tahu banyak gitu. Cuma di sini saya ingin sama-sama belajar sama teman-teman, berbagi tips tentang bagaimana sih caranya memproduksi sebuah film pendek dengan budget yang murah. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, kita seruput dulu ya. Oke. Oke, kita mulai dari pengalaman pribadi saya. Dari pembuatan sebuah film pendek dengan budget yang murah. Untuk tipsnya sendiri saya bagi menjadi 4 tips ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ketika kita hendak membuat sebuah film pendek, saya selalu menerapkan 4 tips tersebut. Nah, di mana salah satunya yang tips pertama adalah pemilihan kru atau tim yang solid. Nah, dari tim yang solid ini sendiri itu terbagi menjadi minimal 3 orang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman atau punya sahabat yang mau diajak lebih dari 3 orang, itu jauh lebih baik gitu. Untuk tim yang pertama atau untuk orang yang pertama, orang yang harus mengerti alur cerita ya teman-teman ya. Alur cerita, mengolah cerita, terus dia imajinasinya luas, dia kreatif, dan dia bisa mengembangkan sebuah cerita seperti itu. Dan biasanya orang yang pertama ini tuh biasa disebut sebagai sutradara gitu, yang dia nulis cerita, dia punya cerita, dia ngemas cerita tersebut, dia ngatur semua produksi sampai tercapai ke sebuah film yang nantinya akan merujuk pada sebuah cerita tersebut. Gimana sih, kok ribet banget gue ngomongnya? Pokoknya kayak gitulah, orang pertama itu yang mengerti sebuah cerita, yang punya cerita, yang mengemas cerita itu dari awal produksi sampai akhir, sampai terwujud gitu, seperti yang dituliskan oleh si penulis itu. Dan itu disebut sutradara. Oke, orang kedua yang menjadi tim yang solid buat kita perhatikan adalah orang yang mengerti teknis ya teman-teman. Orang yang mengerti teknis seperti dia ngerti kamera, lalu ngerti suara dan sebagainya, ngerti angel, ngerti pencahayaan. Intinya orang yang mengerti teknis. Jadi kalau teman-teman mau ngebuat sebuah film pendek, maka cari orang yang mengerti di bidang teknis gitu. Lalu untuk tim yang solid yang ketiga itu adalah lead producer ya, dimana orang tersebut itu mengatur administrasi, perizinan. Biasanya kalau kita bikin film pendek itu kan perlu membutuhkan beberapa footage atau lokasi yang sesuai dengan isi cerita, kayak misalkan di danau, di sekolah, dimanapun di public area yang mungkin perlu perizinan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh seorang produser seperti itu. Dan pokoknya dia ngatur semua perizinan, administrasi, dokumen dan segala macam. Itu lead producer. Itu tips yang pertama. Dan yang tips kedua, film yang bagus itu pasti dilatar belakangi oleh cerita yang bagus juga. Jadi tips yang kedua ini adalah penentuan sebuah cerita atau sebuah alur cerita film lah gitu ya. Tentukan film atau alur cerita itu sesederhana mungkin ya teman-teman. Bagi kalian yang, karena balik lagi ke judul tadi, bagaimana cara membuat produksi film pendek dengan budget yang murah. Jadi sebisa mungkin kalian itu menentukan alur cerita yang simple aja dulu, yang sekiranya tidak harus memakan banyak budget. Contoh kayak misal kita harus sewa tempat, harus sewa properti, itu kurangi hal-hal seperti itu. Karena tidak sedikit juga film-film yang memang biaya produksinya sedikit tapi inti ceritanya bagus. Itu banyak banget teman-teman. Jadi usahakan penentuan sebuah cerita juga yang simple saja. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini agar berkaitan dengan mengurangi budget dari pembuatan film pendek adalah pemilihan pemain ya teman-teman. Nah, pilih pemain yang sekiranya mereka ingin membuat karya. Jadi jangan ambil atau jangan pilih pemain yang sifatnya dia tidak ada basic untuk ketertarikan ke bidang seperti ini. Karena itu akan bertolak belakang nantinya, dan bisa jadi itu
menjadi sebuah anggaran baru di mana dia pasti minta bayaran. Jadi usahakan ajak teman yang sekiranya dia juga mau buat karya. Jadi nantinya akan simbiosis mutualisme gitu. Dimana dia pengen bikin karya, dia pengen terekspos, dan kita pun juga kebetulan butuh pemain. Itu akan menjadi sebuah saling menguntungkan satu sama lain antara kita dan teman kita. Itu tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat itu adalah pemilihan gear ya. Pemilihan gears, bukan pemilihan gears ya. Jadi kayak penentuan atau penggunaan gears mungkin ya. Jadi gears sendiri yang kita gunakan dalam sebuah produksi film pendek itu tidak selalu mesti harus gears yang mahal ya teman-teman. Harus pakai kamera yang mahal, harus pakai sound recording yang mahal, harus pakai alat editing yang mahal. Tidak harus selalu seperti itu. Dan dari gear sendiri adalah pertama pemilihan kamera ya teman-teman. Yang penting minimal ketika kita memiliki kamera adalah kamera tersebut ya dia memiliki resolusi yang Full HD. Nah, untuk Full HD sendiri kan sekarang walaupun kalian teman-teman gak punya kamera, kalian bisa menggunakan handphone kalian seperti itu. Yang penting gambarnya, pengambilan gambarnya yang stabil, lalu mungkin autofokusnya bisa tidak sampai berantakan. Kan suka ada kalau handphone itu kayak blur fokus. Nah, itu tadi berkaitan dengan tim yang solid dengan orang yang mengerti teknis mungkin ya. Jadi sebenarnya pakai handphone pun akan bagus ketika kalian mengerti cara pengambilannya seperti apa, angle-nya dari mana. Oke. Dan yang kedua itu suara ya teman-teman. Tentu tidak bisa kita pungkiri ketika kita memiliki kamera yang bagus tapi suaranya kurang bagus, itu juga akan sangat mengganggu ya. Kalau versi saya itu suara itu hal yang krusial banget, karena suara itu di samping dia juga menyampaikan pesan isi dari cerita tersebut, karena suara juga akan memberikan rasa tersendiri nantinya dalam sebuah film. Kalau kemudian suara kalian itu kurang bagus, dalam arti mungkin banyak noise atau suaranya tidak jelas, terlalu jauh, itu akan sangat mengganggu bagi penonton gitu. Oke, selanjutnya itu dari gears itu pemilihan penentuan cahaya ya teman-teman. Jadi cahaya juga tidak harus selalu teman-teman itu memiliki peralatan penunjang cahaya ya, kayak misalkan softbox, lighting dan semacamnya. Masih bisa kita akalin. Nah, makanya itu tadi ini berkaitan dengan penentuan cerita yang sederhana. Kalau memang sekiranya teman-teman ini nggak memiliki properti atau equipment seperti lighting dan semacamnya, maka buatlah cerita yang mungkin bisa diproduksi di outdoor yang nantinya akan dibantu dari sinar matahari seperti itu. Jadi tidak harus selalu pakai alat lighting dan semacamnya gitu. Kecuali kalau memang teman-teman punya lighting, punya neon atau mau syuting di indoor, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Yang penting sih intinya terlihat jelas objeknya dan dapat dimengerti gitu dari visual. Jadi tidak sampai merusak pesan yang divisualkan. Misalkan yang harusnya dia ngomong itu kelihatan, tapi pada saat dia ngomong dia nggak kelihatan. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Dan ini tips yang bonus ya teman-teman, tips kelima ya. Walaupun tadi sebenarnya aku nyampein ada 4, tapi ini saya kasih tips bonus yang kelima. Tips bonus yang kelima itu adalah ketika kalian melakukan produksi film pendek. Ini jangan salah teman-teman, ketika kalian memproduksi sebuah film pendek, misalkan anggaplah bikin film yang durasi 10 menit. Dari yang pernah aku jalanin gitu, pernah aku buat film pendek berdurasi 15 atau 10 menit. Itu produksinya nggak sesingkat itu teman-teman. Itu produksinya memakan waktu cukup lama dan itu cukup melelahkan. Nah, tentu yang kelima ini adalah persiapkan stamina dan kondisi tubuh kalian agar tetap fit. Jadi usahakan sebelum kalian memulai produksi film pendek, pastikan bahwa kondisi tubuh kalian itu sedang dalam fit. Nah, biasanya saya kalau misalkan mau produksi film pendek itu saya mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, adapun persiapannya itu saya paling sering sebentar teman-teman. Saya paling sering minum ini teman-teman. Nadifit Colostrum, dimana si Nadifit Colostrum ini dapat menjaga dan menstabilkan imun tubuh kita, dan banyak banget kegunaan yang terdapat di Nadifit Colostrum ini. Mungkin teman-teman nanti bisa coba gitu ya sebelum kalian melakukan
aktivitas yang cukup menguras tenaga, teman-teman bisa konsumsi si susu Nadipit Colostrum itu. Tenang aja teman-teman, itu bukan endorse karena itu memang sehari-hari saya minum, jadi mungkin bisa sedikit kasih referensi buat teman-teman yang bingung untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara apa. Cukup minum Nadipit Colostrum ya. Oke, mungkin hanya itu aja teman-teman yang bisa aku share ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan satu lagi teman-teman ya, ketika teman-teman mau buat sebuah konten yang sifatnya public speaking seperti ini, biasakan teman-teman menulis. Nah, jadi tujuannya ini biar kita tidak lupa tema apa yang mau kita bahas, seperti itu. Sama halnya dengan si film pendek tadi ya. Jadi di film pendek pun juga banyak beberapa hal yang harus kalian catat agar tidak lupa. Apalagi kalau memang itu sifat produksinya panjang, yang makan waktu panjang, banyak orang, banyak tim, itu harus dicatat. Semua harus sudah dicatat biar tidak lupa. Oke, itu aja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan share video ini ke teman-teman kalian agar apa yang kalian dapatkan dari informasi ini bisa didapatkan oleh teman-teman kalian juga. Jangan lupa like dan subscribe. Ya itulah pokoknya. Thank you, dan kalau ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.